gate or they're gonna fucking kill me. Bullet, get down! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Wrath of Man. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dibuka dengan dua petugas pengantar uang dari perusahaan Fortico yang baru saja keluar dari markas mereka. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba dihadang sebuah truk besar. Dan ternyata itu bukan kecelakaan biasa, melainkan aksi perampokan yang sudah dirancang dengan sangat rapi dan sistematis. Beberapa waktu kemudian, muncullah seorang pria botak bernama Patrick Hill. Dia datang melamar pekerjaan ke perusahaan Fortico, tempat yang tadi kita lihat di awal cerita. Sang manajer bernama Terry langsung tertarik dengan pengalaman kerja Patrick, karena sebelumnya dia pernah bekerja di perusahaan serupa selama 11 tahun. Tanpa banyak pertimbangan, Patrick pun langsung diterima bekerja. Tak lama kemudian, Patrick dibawa ke ruangan lain untuk bertemu rekan kerjanya yang memiliki nama samaran Bullet. Ternyata semua petugas keamanan di Fortico menggunakan nama kode, termasuk Patrick yang kini dipanggil H atau H. Untuk bisa resmi bekerja, para petugas harus melewati berbagai tes, mulai dari kemampuan fisik, menembak, sampai mengemudi. Nilai minimal kelulusan adalah 70. Dan Edge berhasil lolos dengan nilai pas-pasan. Terlihat biasa saja, bahkan nyaris tidak mencolok. Setelah lulus, Bullet mengajak Edge ke ruang ganti untuk berkenalan dengan pegawai lain. Tapi suasana langsung terasa dingin. Banyak yang memandang rendah pegawai baru ini. Apalagi pekerjaan mereka sangat berbahaya, karena setiap hari harus membawa uang bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah. Karena itulah sistem keamanan di Fortico sangat ketat. Setiap kendaraan yang keluar masuk harus melewati berbagai pintu akses dan pemeriksaan berlapis. Hari pertama kerja pun dimulai. Edge ditemani Bullet dan seorang pria bernama Dave untuk mengambil uang dari beberapa perusahaan. Sepanjang perjalanan, Dave terus meremehkan Edge. Dia menganggap pria pendiam itu tidak tahu betapa berbahayanya pekerjaan mereka. Namun hingga akhir hari, semuanya berjalan aman. Mobil mereka berhasil kembali ke markas tanpa adanya masalah. Dan untuk merayakan hari pertama Edge, Bullet mengajaknya nongkrong bersama pegawai lain di tempat biliar. Sayangnya di sana Edge kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Bahkan Jones, penjaga akses utama kantor, mencoba memancing emosinya. Tapi bukannya marah, Edge justru membuat Jones malu di depan semua orang. Keesokan harinya mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini Bullet pergi sendiri mengantar uang ke sebuah kapal pesiar, sementara Dave dan Edge menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba radio komunikasi berbunyi panik. Bullet ternyata diserang perampok. Uang yang dibawanya dirampas dan dirinya dijadikan sandera. Dave yang sebelumnya sok jagoan langsung panik setengah mati. Bahkan dia sempat ingin kabur, tapi berbeda dengan Edge. Dia justru terlihat sangat tenang. Dengan suara dingin, Edge meminta Dave tetap fokus dan mengikuti instruksi para perampok. Mereka diminta datang ke suatu lokasi untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang dari mobil. Edge menuruti semuanya dengan santai, sampai akhirnya... Sorry, pal. Dick.
you say? I signed it. Dev yang tadi banyak bicara sekarang hanya bisa diam ketakutan. Setelah semuanya selesai, Edge bahkan sempat memperhatikan satu persatu wajah para perampok yang sudah dia bunuh, seolah dia sedang memastikan sesuatu. Akibat kejadian itu, mereka bertiga pun diinterogasi oleh dua orang misterius yang diduga dari kepolisian. Mereka heran bagaimana Edge bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka sedikit pun. Belum lagi kemampuan menembaknya jauh berbeda dari hasil tes saat pertama kali masuk kerja. Tapi Edge hanya menjawab santai, katanya semua itu cuma kebetulan. Di akhir interogasi, mereka memperlihatkan rekaman CCTV dari perampokan di awal film. Dan sejak saat itu, rasa penasaran pun mulai muncul. Saat keluar dari ruang interogasi, Terry sempat mengusulkan agar Edge dipindahkan ke bagian kantor. Karena menurutnya orang yang habis membunuh banyak orang bisa mengalami gangguan mental. Tapi pemilik Vertigo justru sangat senang dengan kinerja Edge. Sementara itu, dua penyidik tadi langsung menelpon bos mereka. Dan akhirnya terungkaplah bahwa Edge ternyata memang orang yang selama ini mereka cari. Malam harinya seorang wanita datang ke apartemen Edge sambil membawa file rahasia tentang seluruh pegawai keamanan Vertigo, termasuk laporan autopsi dari suatu kasus. Sepanjang malam, Edge terus memutar rekaman tragedi tertentu berulang-ulang, membuat kita semakin penasaran dengan masa lalunya. Hari demi hari berlalu, kini semua orang di Vertigo mulai menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai pahlawan. Tak terasa Edge sudah bekerja di sana selama 3 bulan. Sampai suatu siang, mobil mereka kembali diserang oleh kelompok bersenjata. Para perampok profesional berhasil menangkap Bullet dan mulai menembakkan gas ke dalam kendaraan. Tapi sekali lagi Edge terlihat sangat tenang. Dia keluar lewat pintu belakang sambil menahan nafas, dan saat para perampok melihat wajahnya, mereka langsung panik. Bahkan beberapa di antaranya memilih untuk kabur, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kejadian itu membuat Terry semakin curiga terhadap identitas asli Edge. Di sisi lain, Edge justru makin terkenal di kantor. Bahkan seorang petugas wanita bernama Dana terang-terangan mengajaknya tidur bersama. Namun malam itu sisi asli Edge mulai terlihat. Dia tiba-tiba menodong Dana dengan pistol dan menginterogasinya. Edge ingin tahu dari mana asal uang tunai yang Dana sembunyikan di rumahnya. Apakah dia bekerja sama dengan para perampok atau tidak? Beruntung Dana berkata jujur. Uang itu dia dapatkan dari kesalahan sistem dan klien Vertigo, bukan hasil kerjasama dengan kriminal. Edge pun memperingatkannya dengan dingin. Dia tahu semua tentang orang-orang yang Dana sayangi, bahkan alamat keluarganya yang ada di desa. Lalu film akhirnya membawa kita ke masa lalu. 5 bulan sebelumnya, Edge terlihat sedang bersiap pergi menonton pertandingan basket bersama putra semata wayangnya bernama Doji. Namun sebelum berangkat, dia mendapat telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Ternyata selama ini Edge adalah bos dari kelompok perampok profesional. Hari itu, salah satu anggota mereka mengalami kecelakaan saat menuju lokasi operasi. Karena itulah Mike meminta bantuan Edge. Dengan terpaksa, Edge menuruti permintaan itu. Dia memarkir mobil tak jauh dari lokasi sambil berpura-pura membeli makanan untuk Doji. Tanpa disadari, target perampokan mereka ternyata adalah mobil pengangkut uang milik Vertigo. Tugas Edge hanya mengawasi arah kendaraan. Tapi situasi mendadak kacau saat kelompok perampok lain tiba-tiba menyerang lebih dulu. Karena Doji berada di tempat lokasi kejadian, para perampok memaksanya turun dari mobil. Dan salah satu dari mereka memutuskan untuk membunuh semua saksi. Doji pun ditembak mati di depan mata ayahnya sendiri. Edge yang mencoba menyelamatkan anaknya juga terkena tembakan. 3 minggu kemudian, Edge akhirnya sadar dari koma setelah menerima 4 peluru di tubuhnya. Namun Doji tidak seberuntung dirinya. Kematian anak semata wayangnya membuat hidup Edge hancur total. Istrinya menyalahkan dirinya atas kejadian itu dan akhirnya mereka berpisah. Sejak saat itu, Edge hanya punya satu tujuan, yaitu mencari pembunuh putranya. Dia mulai membantai para kriminal di seluruh kota demi mendapatkan informasi, tapi tidak ada yang tahu siapa pelaku sebenarnya. Sampai akhirnya, salah satu anggota mafia mengaku bahwa kelompok pelaku kemungkinan berasal dari organisasi berbahaya bernama Jackson Brothers, kelompok mafia yang bahkan ditakuti para kriminal lainnya. Sementara itu, film memperlihatkan sekelompok mantan tentara yang dipimpin pria bernama Jackson. Setelah pensiun, hidup mereka terasa membosankan. Salah satu anggota mereka yang bekerja sebagai kepala keamanan sempat bercanda ingin merampok uang bosnya.
Tak disangka, candaan itu malah berubah menjadi kenyataan. Dari situlah mereka mulai melakukan berbagai aksi perampokan truk uang secara profesional. Dan ternyata mereka adalah kelompok yang selama ini dicari oleh Edge. 5 bulan setelah kasus pertama, mereka kembali berkumpul untuk melakukan aksi terbesar mereka. Kali ini targetnya bukan lagi truk uang, melainkan seluruh isi brankas Vertigo. Dengan bantuan orang dalam, mereka menyusun rencana sempurna selama berminggu-minggu. Dan orang dalam itu ternyata adalah Bullet. Di hari perampokan, Bullet akhirnya mengaku kepada Edge kalau dirinya bagian dari kelompok Jackson. Dia meminta bantuan Edge agar para perampok bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. Padahal dalam hatinya, Edge akhirnya sadar dia sudah menemukan orang yang selama ini dia cari. Meski begitu, Edge pura-pura untuk setuju. 4 anggota Jackson pun masuk ke dalam mobil pengangkut uang bersama mereka. Untuk memastikan semuanya aman, tangan Edge diikat dan senjatanya diambil. Rencana berjalan lancar. Mereka berhasil masuk ke markas dan membuka akses menuju brankas utama. Base, this is Gamma report. Don't you fucking make a sound. Down. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. We secure the safe. That's all good and accounted for. Bob, what the fuck is going on? The armor your hard boiled. Tetapi situasi langsung berubah menjadi perang besar. Peluru berterbangan kemana-mana, para penjaga Vertigo mulai memberikan perlawanan. Dan di tengah kekacauan itu, Edge akhirnya bergerak. Diam-diam dia mengambil pakaian salah satu perampok dan mulai memburu mereka satu persatu. Dengan penyamaran tersebut, Edge berhasil membunuh anggota Jackson tanpa diketahui siapapun. Dia juga diam-diam memasukkan ponsel ke salah satu uang curian. Sementara di luar, baku tembak semakin brutal. Dana dan para penjaga lain mencoba menghentikan Jackson agar tidak kabur. Tapi Bullet tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dari belakang. Saat Jackson dan anak buahnya hampir berhasil kabur, Edge menghujani mereka dengan peluru. Salah satu tembakannya bahkan mengenai leher Jackson. Kini hanya tersisa 3 orang, Bullet, Jackson, dan Jan. Mereka berhasil melarikan diri menggunakan mobil baja milik Vertigo dan menerobos barikade polisi. Mereka menuju sebuah gedung rahasia yang sudah dipersiapkan sebagai jalur perlarian. To enter building D. The gates here will stop any. Get ready! Di sana terdapat terowongan bawah tanah lengkap dengan motor ATV dan kendaraan cadangan. Namun, kondisi Jackson semakin parah. Beberapa hari sebelum aksi, mereka sebenarnya sudah membuat perjanjian. Jika hanya 1 orang yang selamat, maka dia harus membagi uang itu untuk keluarga teman-temannya. Tapi Jackson takut jika orang itu adalah Jan, karena Jan terkenal egois dan tidak punya hati. Dan benar saja, bukannya menolong Jackson, Jan malah membunuhnya. I'm gonna need that. Sementara itu, ponsel yang disembunyikan Edge di dalam tas uang akhirnya berbunyi. Malam itu, Jan yang sedang santai minum alkohol tiba-tiba menerima telepon misterius. Dan ternyata itu adalah Edge. Tapi Edge tidak menelpon untuk mengambil uangnya. Dia hanya ingin Jan membacakan laporan otopsi Doji. Laporan tentang bagaimana peluru menembus tubuh putranya hingga akhirnya meninggal. Setelah Jan selesai membaca, What the fuck?
Edge memberikan balasan yang setimpal, dan begitu dia keluar dari gedung, pimpinan polisi yang sejak tadi mengawasinya langsung datang untuk mengangkut jenazah Jan, dan film pun berakhir. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir, semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar, jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.